Akibat perubahan iklim, masyarakat bisa mengalami kesulitan air jika cadangan air tidak dikelola dengan baik. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, beberapa orang telah memulai pelestarian air dengan caranya sendiri. Ini adalah sebagian kawasan Bandung Utara pada tahun 2011 lalu. Dan inilah yang terjadi di tahun 2021. Kawasan Bandung Utara atau KBU merupakan kawasan konservasi yang membentang seluas lebih dari 41.000 hektar. Keberadaannya meliputi 4 wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Pada tahun 2019, Organisasi Lingkungan Hidup Walhi Jawa Barat menyatakan bahwa 70% lahan area KBU telah berubah fungsi, sehingga kondisinya sudah sekarat. Kemampuan catchment area untuk menangkap air yang itu akan terinfiltrasi ke kawasan cekungan Bandung sebagai cadangan air tanah dalam. Seperti itu sebenarnya arti penting, selain juga ada fungsi lain sebagai pengendali iklim mikro di situ. Upaya menjaga air di kawasan Bandung Utara dilakukan oleh warga Kampung Batu Lonceng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Warga mendirikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk kotoran sapi sejak tahun 2011. Sebelumnya kotoran sapi warga yang tinggal di hulu sungai Cikapundung ini langsung dibuang ke sungai. Kini setiap kandang sapi memiliki saluran pembuangan menuju bak tampung. Setiap bak tampung terdapat pipa-pipa agar gas dari dalam kotoran menguap dan kotoran bisa kering. Bak tampung ini biasanya terisi penuh dalam 4 hari dan mengering selama seminggu. Setelah itu kotoran yang sudah kering dikeluarkan dari bak, kemudian dijemur untuk dijadikan pupuk. 300 sapi itu menghasilkan kotorannya, satu ekornya per hari itu 25 kilo per harinya. Ya kita kalikan aja 300 ekor dikali 25 ya sekitar 7,5 ton lah. Ya kita di sini mungkin bisa ambil cuma beberapa kilo atau beberapa ton aja. Mungkin di sini kita cuma bisa ngambil 3 ton aja per harinya. Sebagian warga ada juga yang memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas. Hanya saja diperlukan tempat penyimpanan kotoran sapi khusus seluas 4 kubik meter persegi dan didiamkan selama 2 minggu. Dengan begitu api bisa menyala selama 2 jam berturut-turut. Selain itu kotoran sapi bisa juga menjadi penghasilan tambahan dengan mengembangbiakan cacing. Kotoran sapi digunakan sebagai makanan cacing dan diberikan sebanyak 3 kali seminggu. Cacing lalu bisa dipanen dalam 2 bulan dan dijual untuk pakan ternak atau umpan memancing. Selain itu kotoran cacing yang disebut kascing bisa dijadikan pupuk. Upaya mengembangbiakan cacing ini bisa jadi solusi bagi kotoran sapi yang tidak tertampung di IPAL. Yang ternak cacing lumayan banyak gitu. Yang tidak memelihara sapi juga mereka ternak cacing ngambilnya dari tiap-tiap kandang diambil gitu. Beri upah yang mengirimnya gitu, ada 15 hari sekali itu dikasih upah gitu. IPAL komunal dan pengembangbiakan cacing sebagai pengolahan kotoran sapi bisa terwujud berkat tersedianya lahan. Lahan ini dimiliki seorang pengusaha asal Bandung yang peduli terhadap lingkungan. Pada tahun 2010, Rahim Asik membeli lahan sekitar 3 hektar di Kampung Batu Lonceng untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar. Bersama warga dia menggagas membuat IPAL agar kotoran sapi tidak mencemari sungai. Meskipun begitu, upaya pengolahan kotoran sapi ini belum banyak dicontoh di daerah lain. Kalau cuma dicontoh bikin terus bubar gitu yang nggak berhasil. Lebih banyak yang gitu, bahkan hanya dipakai buat bikin proposal. Ada satu kejadian tuh di proposal dibikin di satu kampung dekat juga dari situ. Duitnya udah habis, proyeknya nggak selesai. Upaya pelestarian air di kawasan Bandung Utara dilakukan juga di sebuah kawasan wisata yang berada di Desa Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2003, kawasan seluas 6 hektar ini adalah daerah pertanian yang tidak terurus. Kemudian dibeli dan ditanam kembali dengan pepohonan.
Pada tahun 2015 setelah pepohonan bertambah besar dan menjadi hutan, kawasan itu dibuka untuk umum dan dapat menarik wisatawan. Pada masa sebelum pandemi jumlahnya mencapai 5.000 pengunjung setiap harinya. Karena kalau hutan di mana juga dicari, ya. Sampai mau tahun berapa hutan makin besar pohon makin orang datang. Remember that. Jadi kalau memang untuk awal, karena saya dari awalnya nanam sendiri pohon dari yang nggak ada menjadi ada, take some time. Tapi kan kita bisa bisnis dari hutan yang ada sekarang misalkan, tanpa merusak pun bisa. Karena kawasan Bandung Utara merupakan kawasan konservasi, maka pembangunannya pun memiliki aturan tersendiri. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang kawasan konservasi Jawa Barat, di situ warga masyarakat pun kalau memiliki tanah 1.000 meter, hanya 200 meter yang boleh berdiri bangunan itu kan. Itu bukan wisata, ini mah warga gitu kan. Jadi yang 80%-nya wajib gitu ruang terbuka hijau, Pak. Upaya pelestarian air perlu terus dilakukan, karena Badan PBB yang menangani air, UN Water memperkirakan akan terjadi peningkatan kelangkaan air. Sekitar 5 miliar orang dengan akses air yang tidak memadai pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Wilham Nasution, Rusman Rusmana, Kabupaten Bandung Barat.